my name is Hana Agung Kaudani, NPM 2441116, class MNJ 24C. Here I will explain the material about understanding and use of statistics. Kita langsung mulai saja ke pengertian statistika. Statistika adalah ilmu yang berfokus pada pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis, dan interpretasi data. Dengan kata lain, statistika membantu kita mengubah data mentah menjadi informasi yang lebih mudah dipahami dan digunakan. Misalnya, ketika kita melihat berita tentang angka inflasi, tingkat kemiskinan, atau hasil survei kepuasan masyarakat, semuanya berasal dari proses statistik. Statis tidak hanya berhenti pada angka, tetapi juga menjelaskan makna di balik angka tersebut. Tanpa statistika, kita hanya akan melihat tumpukan angka yang tidak memiliki arti apa-apa. Contoh sederhana, jika ada data 1000 hasil nilai ujian, siswa statistika membantu kita meringkasnya menjadi rata-rata nilai, melihat sebaran nilai atau menentukan berapa banyak siswa yang lulus. Tujuan statistika. Statistika memiliki beberapa tujuan utama dan setiap tujuan memiliki fungsi penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mendeskripsikan data. Data mentah seringkali terlalu banyak dan sulit dimengerti. Statistika membantu menyediakan data tersebut melalui tabel, grafik, diagram, hingga perhitungan seperti median, modus, dan mean. Dengan cara ini, data menjadi lebih mudah dipahami oleh semua orang. Yang kedua, menarik kesimpulan. Dalam statistika, kita tidak selalu harus meneliti seluruh populasi. Kita dapat mengambil sampel, lalu menarik kesimpulan untuk populasi yang lebih besar. Contoh, survei pemilu tidak dilakukan pada seluruh penduduk, tetapi hanya pada sebagian kecil yang dipilih secara representatif. Yang ketiga, menguji hipotesis. Tujuan ini sangat penting dalam penelitian ilmiah. Misalnya, seorang peneliti ingin mengetahui apakah metode belajar baru dapat meningkatkan nilai siswa. Dengan statistika, penelitian dapat membandingkan nilai sebelum dan sesudah, lalu melihat apakah perbedaan signifikan secara statistik. Yang keempat, membantu pengambilan keputusan. Dalam bisnis, pemerintah, dan organisasi lainnya, keputusan berbasis data jauh lebih aman dibanding keputusan berdasarkan intuisi saja. Statistika mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan akurasi kepuasan yang diambil. Jenis-jenis statistika. Statistika terbagi menjadi dua kategori besar. Yang pertama, statistika deskriptif. Statistika deskriptif berfungsi untuk menggambarkan data tanpa membuat generalisasi lebih lanjut. Contoh penggunaan statistika deskriptif yaitu menggunakan rata-rata untuk menggambarkan nilai siswa, membuat grafik penjualan bulanan, menyajikan presentase tingkat pengangguran, menyajikan diagram batang jumlah penduduk berdasarkan usia. Statistika deskriptif hanya menjelaskan apa yang terlihat dari data tersebut. Yang kedua, statistika inferensial. Statistika inferensial jauh lebih maju. Melalui teknik ini, kita dapat memprediksi, menginterpretasikan, dan membuat kesimpulan untuk populasi berdasarkan data sampel. Contoh, menentukan apakah obat baru efektif pada sebagian kecil pasien, lalu menyimpulkan untuk populasi lebih besar, survei politik, dan memprediksi pertumbuhan ekonomi. Statistika inferensial menggunakan metode seperti estimasi, uji hipotesis, analisis regresi, analisis korelasi, dan ANOVA.
Jenis statistika ini banyak dipakai dalam penelitian dan pengambilan keputusan yang membutuhkan akurasi tinggi. Penggunaan statistika dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya, statistika tidak hanya digunakan oleh para peneliti atau perusahaan besar, tetapi juga oleh kita sebagai individu. Berikut beberapa contoh nyata. Yang pertama, survei dan polling. Saat melihat survei elektabilitas calon presiden, tingkat kepuasan publik atau preferensi konsumen, semua itu menggunakan data statistika. Yang kedua, dalam belanja online. Marketplace menggunakan data statistika untuk menampilkan rekomendasi produk, menentukan barang yang paling diminati, dan memprediksi tren belanja. Yang ketiga, dalam dunia kesehatan. Statistika digunakan dalam pengukuran angka kematian dan kesembuhan, prediksi penyebaran penyakit, dan analisis efektivitas obat. Kita pernah melihat grafik perkembangan kasus COVID-19 dan semua itu hasil metode statistik. Yang keempat, pendidikan. Guru dan sekolah menggunakan statistik untuk menilai perkembangan nilai siswa, melihat efektivitas metode pembelajaran, dan menganalisis tingkat kelulusan. Yang kelima, metode sosial. Aplikasi seperti Instagram dan TikTok menggunakan data statistik untuk menentukan konten yang paling relevan, mengukur engagement pengguna, dan menampilkan rekomendasi video. Tanpa statistika, semua sistem ini tidak akan bekerja secara optimal. Statistika dalam bisnis. Dalam dunia bisnis, statistika adalah alat utama untuk memperkuat strategi perusahaan. Mari kita bahas lebih detail. Yang pertama, segmentasi pasar. Perusahaan menggunakan data untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan usia, lokasi, pendapatan, kebiasaan belanja, dan minat tertentu. Contohnya, iklan skincare lebih sering ditampilkan kepada perempuan usia 18 hingga 30 tahun. Yang kedua, peramalan atau forecasting. Forecasting sangat penting untuk menentukan jumlah stok barang, perencanaan produk, dan perencanaan penjualan. Misalnya, bisnis minuman biasanya meningkatkan stok saat musim panas. Yang ketiga, kontrol kualitas. Pabrik monitor kualitas produk menggunakan metode statistik seperti diagram kontrol, uji sampel acak, dan standar deviasi. Dengan cara ini, perusahaan bisa mendeteksi produk cacat lebih cepat sehingga mengurangi kerugian. Yang keempat, analisis resiko. Perusahaan menggunakan data untuk memperkirakan resiko seperti penurunan permintaan, perubahan tren pasar, dan fluktuasi nilai tukar. Semua keputusan ini dipandu oleh metode statistik. Statistika dalam penelitian. Statistika adalah fondasi dari penelitian ilmiah, baik penelitian sosial, ekonomi, kesehatan, maupun teknik. Beberapa peran penting statistika dalam penelitian. Yang pertama, menyusun desain penelitian. Sebelum meneliti dimulai, statistika digunakan untuk menentukan besar sampel, teknik pengambilan sampel, dan metode analisis. Yang kedua, menguji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah penelitian mendukung dugaan awal atau tidak. Contoh, apakah metode belajar A lebih efektif daripada metode belajar B? Apakah iklan baru meningkatkan minat beli? Yang ketiga, analisis hubungan antar variabel. Statistika digunakan untuk melihat apakah variabel satu mempengaruhi variabel lain dan seberapa kuat hubungan antar variabel. Contohnya, korelasi antara jam belajar dan nilai ujian. Yang keempat, menghasilkan kesimpulan ilmiah. Dengan statistika, hasil penelitian menjadi lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Kesimpulan. Sebagai penutup, ada beberapa hal penting yang dapat kita ambil. Yang pertama, statistika adalah ilmu yang membantu kita memahami dan mengolah data. Yang kedua, statistika deskriptif memberikan gambaran data, sedangkan statistika inferensial membantu membuat kesimpulan untuk populasi. Yang ketiga, statistika digunakan dalam hampir semua bidang kehidupan,
seperti bisnis, kesehatan, pendidikan, penelitian, hingga media sosial. Yang keempat, memahami statistika berarti memahami cara membuat keputusan yang baik dan berbasis bukti. Dengan semakin berkembangnya dunia digital dan teknologi, kemampuan memahami statistika menjadi semakin penting. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.